Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah setia dengan channel ini, sudah subscribe, sudah klik loncengnya. Terima kasih banyak. Semoga mendapatkan pahala dari Allah SWT. Kemudian untuk teman-teman yang baru pertama kali menonton video ini, boleh langsung silakan klik loncengnya, kemudian juga subscribe channel ini supaya ketika kita punya video-video terbaru, teman-teman bisa langsung dapat notifikasinya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fakta-fakta yang belum kita ketahui tentang sablon rubber. Berikut ulasannya. Bagi teman-teman yang berurusan dengan sablon menyablon kaos, pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya sablon rubber. Nah, sablon rubber ini banyak sekali digunakan oleh pengusaha-pengusaha sablon, konveksi seluruh Indonesia maupun di luar negeri itu menggunakan sablon rubber ini. Tapi mungkin dari teman-teman semuanya ada yang bertanya-tanya, apa sih itu sablon rubber? Bahannya seperti apa? Nah, mari kita simak pada video kali ini. Untuk yang pertama, jadi kalau untuk sablon rubber itu punya banyak sekali nama, terutama di Jawa Barat atau di Jawa itu sablon rubber itu punya banyak nama. Salah satunya itu ada yang menyebutnya sablon GL, kemudian ada yang menyebutnya pasta, ada juga karet sablon atau sablon karet, dan masih banyak lagi. Sebenarnya untuk inti atau untuk sablonannya itu sama-sama bagus, hanya saja setiap orang atau setiap konveksi atau setiap pengusaha itu dalam meracik catnya itu biasanya kan berbeda-beda. Dari cara meraciknya yang berbeda-beda itu menghasilkan sablon yang bagus sama-sama rubber, akan tetapi untuk hasilnya mungkin ada perbedaan di ciri khasnya. Itu yang membedakan sablon, nama-nama sablon tersebut. Walaupun berbeda-beda jenis namanya, akan tetapi untuk sablon-sablon ini jadi seperti GL tadi atau pasta tadi itu sama-sama menggunakan karet sesuai dengan namanya. Itu bahan bakunya tetap dari biji karet atau karet. Jadi walaupun berbeda-beda namanya, tetapi untuk jenis catnya itu tetap sama. Gitu teman-teman. Nah, fakta yang kedua yaitu untuk sablon rubber ini dilahirkan untuk menemani kaos. Wah, ini sangat-sangat kompleks sekali ya. Karena apa? Dari pengusaha-pengusaha sablon atau dari beberapa konveksi itu biasanya menggunakan sablon rubber ini, atau mereka sangat tahu atau mungkin banyak menggunakan sablon ini. Semua penggiat sablon dari Arktik sampai Antartika biasanya menggunakan sablon rubber ini, karena dengan sablon ini itu dari jenis sablonnya sendiri itu yang elastis, kemudian banyak digunakan pengusaha-pengusaha, bahan bakunya juga mudah didapatkan, kemudian untuk harga lumayan terjangkau, proses pembuatannya juga tidak terlalu rumit, jadi bisa untuk pemula-pemula itu bisa menggunakan sablon rubber ini. Secara harga juga standar, dan untuk desain-desain standar atau yang tidak memerlukan detail terlalu banyak itu bisa menggunakan sablon rubber ini untuk pilihan buka usahanya. Fakta yang ketiga tentang sablon rubber yaitu bahan pembuatnya. Nah, sudah saya sampaikan tadi sedikit bahwa untuk bahan yang digunakan untuk membuat sablon rubber itu adalah dari karet yang dicampur sedemikian rupa sehingga menghasilkan cat rubber yang sangat bagus untuk digunakan untuk sablon. Nah, karena terbuat dari karet, maka sifat dari jenis rubber ini atau sablon rubber ini adalah sifatnya itu menutup kain atau menutup serat kain dan sedikit timbul, kemudian juga kalau kita sentuh atau kita raba sablonnya itu dia akan sedikit elastis untuk sablon rubber ini. Fakta yang keempat, untuk sablon rubber ini adalah sablon yang berbasis air, atau untuk bahasa kerennya itu biasanya disebut dengan water base. Kenapa tinta rubber ini disebut dengan water base? Karena untuk tinta rubber ini itu sifatnya menyatu dengan air. Jadi ketika dia diolah dengan air itu akan menjadi sangat baik. Air ini berfungsi untuk pembersih tinta-tinta yang menempel pada screen. Jadi ketika ada coretan atau sisa tinta yang jatuh ke screen yang memang itu bukan desain, itu akan dibersihkan oleh air ini. Jadi akan menghasilkan desain yang sesuai dengan permintaan. Selain digunakan untuk pembersih, air ini juga berfungsi untuk membuat warna-warna rubber itu tidak terlalu terang atau mengurangi warna-warna yang mungkin bisa merusak penglihatan ketika dilihat gitu. Jadi untuk membuatnya lebih soft.
gitu ya untuk fungsi si air ini. Nah, fakta yang kelima, untuk sablon rubber ini ternyata bisa digunakan juga pada media yang berwarna gelap. Jadi, dia itu berfungsi untuk menutup kain atau tekstil yang berwarna gelap dengan sempurna. Jadi, misalnya kaosnya atau kainnya itu warna hitam, kemudian ditimpa dengan sablon rubbernya, maka warna hitamnya akan tidak kelihatan. Jadi kelihatan jelas sablonnya saja. Karena kemudahannya, ini juga yang membuat rubber itu banyak diminati oleh banyak orang, oleh banyak konveksi menggunakan sablon jenis ini. Sablon kaos yang berwarna gelap bisa menggunakan white base atau tinta rubber yang berwarna putih. White base berfungsi untuk menutup serat kain, sehingga untuk warna-warna sablon yang ada di atasnya itu akan terlihat sempurna atau timbul di atasnya. Buat teman-teman yang akan mencoba sablon rubber ini, itu harus belajar dulu kepada yang ahli-ahli, karena untuk sablon rubber ini perlu pengetahuan dan juga pengalaman untuk mencampur catnya supaya terlihat bagus, kemudian awet dan juga menyesuaikan dengan jenis-jenis kain yang akan digunakan. Fakta yang terakhir untuk sablon rubber yaitu beda supplier pasti beda hasilnya. Saking menjamurnya dan saking banyaknya kebutuhan tinta rubber, itu banyak juga supplier yang berusaha untuk membuat tinta ini. Tetapi sayangnya karena banyak sekali supplier yang meracik tinta ini, itu dari supplier satu sampai supplier lainnya itu ada perbedaan. Tidak semuanya sama persis dengan yang dibutuhkan oleh para tukang sablon. Alhasil dari perbedaan ini itu ada yang menghasilkan tinta sablon yang tipis tapi dia menutup, ada juga yang tebal tapi dia tidak elastis, ada juga yang lebih parah yaitu komposisi karetnya itu tidak standar dengan pencampuran rubber yang sesungguhnya, jadi menyebabkan cat rubber ini ketika digunakan di kaos itu akan mudah retak, kemudian akan mudah rusak dan juga tidak awet. Karena perbedaan-perbedaan inilah yang akan membedakan dari cat satu dan cat yang lainnya. Itu kita perlu tahu atau kita butuh orang yang benar-benar tahu tentang sablon rubber yang baik atau cat rubber yang baik itu seperti apa. Tapi teman-teman tak perlu khawatir juga kalau misalnya teman-teman mau mulai usaha, bisa langsung browsing atau menanyakan kepada ahli sablonnya tinta apa saja sih yang paling bagus, yang mungkin dari teman-teman juga sudah tahu, seperti sablon Matsui, kemudian ada Wilflex, ada Huaret dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa dicek dahulu. Nah, itu dia beberapa ulasan tentang fakta-fakta mengenai sablon rubber. Bagi teman-teman yang sudah setia menonton video dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, ayo silakan subscribe, klik loncengnya. Jadi ketika kita punya video-video terbaru, langsung muncul notifnya di HP kalian semuanya. Jangan lupa pakai masker ketika keluar rumah. Semoga selalu diberi kesehatan dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!